Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hana. Di sini saya sebagai koordinator Pokja SKP atau sasaran keselamatan pasien. Di sini kita akan sharing sedikit atau sedikit review mengenai Pokja sasaran keselamatan pasien. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah banyak yang tahu tentang Pokja sasaran keselamatan pasien ini. Jadi sasaran keselamatan pasien itu ada 6 sasaran atau 6 standar. Yang pertama adalah ketepatan identifikasi pasien, yang kedua peningkatan komunikasi yang efektif, yang ketiga peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert, yang keempat kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dan yang keenam, pengurangan risiko pasien jatuh. Untuk standar yang ketiga, itu biasanya kita bekerja sama dengan bagian farmasi. Mungkin sebelumnya sudah ada bootcamp tentang bagian farmasi, dari bagian farmasi. Kemudian yang keempat, itu bekerja sama dengan PAB yang akan menyertai kita pada hari ini ya, untuk bootcampnya. Kemudian yang kelima itu, standar yang kelima, kita bekerja sama dengan PPI. Mungkin sebelumnya teman-teman udah banyak yang berkunjung ke bootcamp PPI. Ketepatan identifikasi pasien. Jadi identifikasi pasien itu sangat penting dalam sistem di rumah sakit, karena kesalahan sedikit pada identifikasi pasien itu akan berakibat fatal dan merugikan bagi rumah sakit ya tentunya. Ini contohnya di Rumah Sakit Swedia, harusnya operasi katarak, tetapi karena salah identitas pasien, maka yang dioperasi adalah bagian kelopak mata. Ini petugas harus melakukan identifikasi pasien saat pemberian obat, pemberian darah atau produk darah, kemudian pengambilan darah atau spesimen lain, kemudian sebelum memberikan pengobatan, dan yang terakhir sebelum memberikan tindakan. Kebijakan identitas pasien. Jadi identitas pasien itu harus ada 3 poinnya, yaitu yang pertama nama pasien, tanggal lahir, dan nomor rekam medis. Tentunya nama pasien ini harus sesuai dengan elektronik KTP masing-masing pasien ya. Kemudian juga sifatnya tidak mudah berubah-ubah identifikasi pasien itu. Dan biasanya juga bisa dengan menggunakan gelang identitas. Perlu diperhatikan, untuk identitas pasien itu sendiri tidak ada identifikasi nomor kamar pasien atau lokasinya. Karena ini akan sangat berakibat fatal dan bisa terjadi kesalahan. Kecuali di rumah sakit itu ada SPO khusus mengenai identifikasi ini. Ini ya poin yang tadi yang sudah dijelaskan. Ini juga. Nah, ini untuk identitas pasien itu sendiri tadi menggunakan gelang. Gelang berwarna biru itu untuk laki-laki dan gelang berwarna pink untuk perempuan. Kemudian ada juga kancing atau gelang penanda, merah untuk alergi, kuning untuk resiko jatuh, dan ungu untuk do not resuscitation atau dia sudah tidak bisa dilakukan tindakan apapun. Jadi untuk memastikan identifikasi pasien itu, kita tanyakan nama pasiennya. Misalnya, permisi Bu, apakah ini dengan Ibu X atau Ibu Y seperti itu, atau Bapak X atau Bapak Y. Kemudian kita tanyakan juga dari tadi kan untuk mengidentifikasinya perlu digunakan gelang pasien seperti itu. Nah, kita cocokkan 2 identitas dari gelang tersebut. Misalnya sebutkan nomor tanggal lahirnya kayak gitu. Lanjut ke sasaran yang kedua, yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi ini sangat diperlukan ya, selain untuk meningkatkan pendekatan antar pemberi pelayanan. Sebenarnya kita sebagai manusia pun
basicnya adalah komunikasi. Karena kalau misalnya tidak bisa komunikasi, ya ujung-ujungnya jadi miskomunikasi. Nah, komunikasi efektif dalam pemberi pelayanan itu kalau di kita ada cabak atau stempel, catat, baca, konfirmasi, kayak gitu ya. Dan dalam komunikasinya itu tidak hanya dibuktikan dengan stempel cabak, tapi kita ada standar komunikasi operannya, yaitu atau handover communication, yaitu melalui SBAR. SBAR itu S-nya subject, B-nya background, A-nya assessment, R-nya recommendation. Jadi kita tulis dulu laporannya dalam bentuk SBAR. Setelah itu baru kita, setelah mendapatkan instruksi dari DPJP, itu kita cantumkan cabaknya. Jadi untuk komunikasi efektif itu bisa dilakukan antara perawat ke dokter jaga ke DPJP atau spesialis, dan sebaliknya, DPJP ke dokter jaga atau DPJP ke perawat. Ini kondisinya ya. Jadi laporannya itu disusun dalam bentuk SBAR. Kemudian kita tulis, baca, konfirmasi, lalu dibuktikan dengan adanya stempel cabak. Ini ya tadi, karena komunikasi itu gampang miscommunication, jadi kita harus perhatikan perintah yang diberikan tuh apa ya secara lisan. Kemudian kebanyakan perintah tersebut kan melalui telepon, jadi benar-benar diperhatikan, apalagi pada saat pelaporan hasil pemeriksaan kritis kayak gitu. Misalnya pemeriksaan fisik yang jelek atau pemeriksaan hasil lab yang jelek, itu harus diperhatikan benar-benar. Ini ya sama kayak tadi melalui cabak. Jadi di cabak itu ada, setelah mendapatkan isi perintah, kemudian ada nama lengkap, tanda tangan pemberi perintah, nama lengkap dan tanda tangan penerima perintah, jangan lupa tanggal dan jam. Ini contoh hasil pemeriksaan kritis. Ini SBAR tadi ya. S itu subject atau situation. Jadi kondisi pasiennya itu seperti apa atau keinginan kebutuhan pasien. B-nya itu background, pemeriksaan fisik atau tanda-tanda vital sign-nya. Kemudian assessment itu penilaiannya. R-nya itu recommendation, jadi instruksi yang harus dilakukan apa. Ini contoh dari SBAR. Oke. Kemudian peningkatan keamanan obat yang high alert. Jadi kita perlu waspada terhadap keamanan obat high alert, karena sangat tinggi sekali resikonya obat-obat high alert ini dapat menimbulkan KTD atau kejadian sentinel atau kejadian yang tidak diinginkan. Karena kalau salah dipakai, nah itu akan timbul kondisi-kondisi KTD atau sentinel, kejadian sentinel seperti itu. Nih ya, karena presentasinya itu akan menyebabkan terjadinya kesalahan atau error human atau kejadian sentinel atau sentinel event kayak gitu. Terus juga dapat mengakibatkan hal yang tidak diinginkan seperti adverse outcome. Karena obat-obatan high alert ini, selain dia high alert sifatnya, terkadang ada juga yang LASA, look alike, sound alike, atau ucapannya mirip, atau dosisnya kadang suka ketukar kayak gitu. Ini high alert contohnya pentobarbital. Kemudian ini LASA contohnya hydralazine, hidroksizin, celebrex, vinblastine, ya itulah. Ini obat high alert ya. Biasanya bisa digunakan di bagian internis atau di saraf kayak gitu, atau jantung. Ini elektrolit konsentrat, dia termasuk high alert juga. Jadi high alert itu ada stikernya seperti ini, yang merah tadi. Ini look alike, sound alike atau LASA yang mirip-mirip bunyinya. Kayak misalnya ada
Endoxan ada yang 200 mili, ada yang 500 mili, ada yang 1 gram kayak gitu. Atau fosmisin 1 gram, 2 gram. Ini ya, ada stiker identitas pasiennya. Jadi obat-obat high alert itu ada stikernya. Terus juga ada penandanya, yaitu dengan segitiga merah. Kalau yang Lassa itu ada penandanya, dia berwarna kuning. Kemudian kita lanjut ke sasaran yang keempat, yaitu kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Di sini kita, karena tadi saya sudah bilang, kita akan bekerja sama dengan PAB dalam standar 4 ini. Jadi kita perlu memastikan lagi bahwa saat operasi itu sudah tepat semuanya. Lokasi operasinya, prosedurnya, kemudian tepat pasien operasi. Terus juga harus memastikan lokasi operasi dengan penandaan. Karena bisa salah penandaan sedikit, bisa fatal salah operasi kayak gitu. Ini ya, yang perlu dilakukan dalam penandaan lokasi operasi. Jadi kebijakannya ada, biasanya penandaan dilakukan pada semua kasus termasuk sisi lateral atau multiple struktur, misalnya kayak jari tangan, jari kaki, lesi, kayak gitu. Atau multiple level, seperti tulang belakang. Terus perlu melibatkan pasien, penandanya itu jangan gampang luntur, kemudian mudah dikenali, digunakan secara konsisten di rumah sakit, terus dibuat oleh operator atau dokter yang melakukan tindakan. Dilaksanakan saat pasien terjaga dan sadar jika memungkinkan, dan harus terlihat sampai saat akan disayat. Ini contoh penandaannya ya, yang nggak luntur, yang jelas dan konsisten digunakan oleh rumah sakit. Terus yang tidak perlu penandaan, misalnya kayak kasus-kasus operasi jantung, sesar, pasang ring jantung atau kateter, misalnya operasi gigi, terus prosedur yang melibatkan bayi prematur di mana penandaan akan menyebabkan tato permanen. Jadi untuk operasi itu sendiri dia ada verifikasinya ya, sebelum operasi, saat operasi, dan setelah operasi. Misalnya verifikasi lokasi, prosedur pasien yang benar, terus pastikan bahwa semua dokumen, foto hasil pemeriksaan relevan tersedia, diberi label dan dipampang dengan baik. Kemudian juga pastikan ketersediaan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir ini memungkinkan semua pertanyaan atau kekeliruan diselesaikan, dilakukan di tempat tindakan dan tepat sebelum dimulai, melibatkan seluruh tim operasi. Untuk verifikasi operasi ini kita menggunakan form Surgical Safety Checklist dari WHO. Ini contoh Surgical Safety Checklistnya. Jadi ada pre-operasi, saat operasi, dan setelah operasi. Ini setelah operasi ya, jadi harus dipastikan bahwa prosedurnya apa, tindakannya apa, terus juga instrumennya harus dipastikan apakah sudah lengkap seperti sebelum operasi, terus alat bahan pakainya juga, spesimennya, apakah ada masalah dari peralatannya, terus dokter kepada perawat dan anestesi apa yang harus diperhatikan dalam recovery dan manajemen pasien. Itu sign out ya. Lanjut ke standar yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Nah, ini mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh tim Pokja dari PPI, sehingga kita review aja ya. Jadi di sini tuh ada cuci tangan. Cuci tangannya itu bisa menggunakan hand rub atau antiseptik, atau dengan cuci tangan langsung pakai air dan sabun. Nah, di sini dalam cuci tangan itu ada 5 moment for hand hygiene. Nah, ini ya. Kalau untuk cuci tangan pakai hand rub itu dia bisa 20-30 detik, kalau hand wash itu 40-60 detik. Jadi kita review kembali dengan menggunakan cuci tangan. Yang pertama dimulai dari telapak tangan,
punggung tangan, sela-sela jari, punggung jari, sekeliling ibu jari, kuku dan ujung jari. Putar-putar. Ini 5 moment hand hygiene-nya sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah kontak dengan pasien, setelah terkena cairan tubuh pasien, dan yang terakhir setelah berada di dalam lingkungan pasien. Ini contoh-contoh cuci tangan tadi. Ini contoh-contoh APD. Pengurangan resiko pasien jatuh. Jadi pada saat resiko pasien jatuh, misalnya seperti anak yang sangat berisiko ya pada pasien-pasien anak, pasien geriatri atau pasien usia tua, lanjut usia seperti itu. Kemudian pada ibu hamil juga itu sangat rentan untuk terjadi resiko jatuh. Ini juga untuk mengurangi kejadian-kejadian sentinel atau kejadian yang tidak diinginkan. Ada beberapa form untuk resiko jatuh ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan assessment Northvolt scale. Ini contohnya untuk assessment risiko jatuh. Yang kedua, Humpty Dumpty. Ini untuk anak-anak. Kita bisa menggunakan scoring Sydney. Kemudian untuk assessment risiko jatuh geriatri, kemudian untuk dirawat jalan, kita juga bisa menggunakan ini assessment risiko jatuh up and go. Ini ya contoh assessmentnya. Oke, untuk 6 sasaran kita sudah selesai, untuk 6 standar kita selesai. Di sini ada beberapa tambahan ya mengenai keselamatan pasien. Jadi kita langsung aja. Ini istilahnya dari keselamatan pasien, patient safety, hazard, bahaya, atau HAM cedera gangguan, IKP, insiden keselamatan pasien. Terus ada kondisi potensial cedera, KPC, nyaris cedera, tidak diharapkan, atau kejadian sentinel. Ini nanti boleh dilihat, dibaca-baca. Nanti video ini bisa diakses langsung di YouTube @dwi_aryani. Ini untuk IKP ya, saya jelaskan sedikit untuk insiden keselamatan pasien karena beberapa bulan ini kita termasuk banyak tentang insiden keselamatan pasien ini. Jadi kalau misalnya di perawatan atau di bagian-bagian tertentu terdapat insiden keselamatan pasien, ini boleh dilaporkan ya. Tolong diisi misalnya dengan atas nama pasien siapa, ibu siapa, atau bapak siapa, anak siapa, seperti itu. Kemudian usianya berapa, jenis kelaminnya apa, terus jaminannya apa, tanggal masuknya kapan. Terus dijelaskan ya, tolong waktu dan kejadian, tanggal dan waktu kejadiannya kapan, insidennya berupa apa, misalnya apakah jatuh, ataukah salah pemberian obat, ataukah tertukar, itu tolong dijelaskan ya. Terus kronologisnya juga tolong dijelaskan secara rinci. Terus jenis insidennya, ini apakah dia nyaris cedera, tidak cedera, atau tidak diharapkan, atau termasuk kejadian sentinel, kayak gitu. Terus yang pertama kali tahu insiden ini tuh siapa, apakah dari tenaga medis, ataukah dari keluarga pasien. Kemudian insiden terjadi pada siapa, kemudian pada pasien di mana, di bagian mana, rawat inap, rawat jalankah, IGD, seperti itu. Tempatnya di mana, kemudian insiden terjadi pada pasien apa, anakkah, bedahkah, pasien-pasien ibu hamil. Terus penyebabnya apa, tolong dijelaskan. Kemudian juga dampaknya pada saat setelah terjadi insiden itu tuh apa, apakah kematian, apakah cedera
irreversible, reversible, atau ringan, atau tidak cedera, seperti itu. Tindakan yang dilakukan setelah ada insiden itu tuh apa, dituliskan. Tolong ya, ini di masing-masing form, di masing-masing ruang perawatan, atau di masing-masing bagian ini harus ada. Karena pada saat kejadian itu terjadi, langsung dilaporkan. Dan bisa dilaporkan ke saya, ke Kak Septi, atau ke Kak Ina. Ini ya tindakannya juga. Nah, oke. Ini kondisi potensial cedera, ini nanti bisa dilihat saja. Nyaris cedera, tidak cedera, kejadian yang tidak diharapkan, dan sentinel. Oke, sekian dari saya. Semoga review ini bermanfaat dan sukses untuk akreditasi kita semua. Semoga semua Pokja dilancarkan, dimudahkan dalam akreditasinya, dan Rumah Sakit Buah Hati Ciputat bisa paripurna. Semangat!